Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Allahumma salli ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallim ajma'in. Jamaah subuh Masjid Al-Fajar rahimakumullah. Alhamdulillah Allah memilih kita sedikit orang yang mencintai masjid dan istiqamah. Sedikit itu tidak banyak, ya. Tidak banyak itu sedikit. Mudah-mudahan Allah berkenan meridhoi kita, memberkahi kehidupan kita, kesehatan kita, dan rezeki kita. Amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu yang kami hormati, kami sedikit akan menyoroti peristiwa-peristiwa yang belakangan terjadi di sekitar kita. Wabil khusus bagaimana demo buruh terkait dengan penolakan terhadap Undang-Undang Omnibus Law dan sekitarnya. Saya tidak membahas undang-undangnya, tetapi membahas situasinya, ya. Mengapa kerusuhan itu harus terjadi. Bapak Ibu yang kami hormati, pemimpin dimanapun adanya mestinya mempunyai kearifan, kebijaksanaan, kapan berbicara yang baik, di waktu yang tepat, kepada siapa yang tepat. Apalagi mengundangkan sebuah undang-undang sapu jagat yang menyangkut seluruh kebutuhan umat manusia. Ya, memang kata orang diam itu emas, tetapi berbicara, mengundangkan pada saat yang tepat, momentum yang tepat kepada orang yang tepat itu berlian. Jadi ibu-ibu suka emas apa suka berlian? Ada yang bilang dua-duanya, berlian satu. Suka berlian gitu. Ya silahkan minta bapak nanti ya. Artinya ya harus ada kearifan. Mengapa kearifan? Kapan untuk menyampaikan situasi umat ini, situasi bangsa ini tidak tepat untuk diberikan isu-isu yang meresahkan semacam ini. Betul? Saya gambarkan umat ini seperti rumput yang sudah kering. Ya. Lah kok dikasih minyak sama api, ya terbakar kira-kira. Kenapa maksud saya kering? Hadis Rasulullah mengatakan kadal fakru ayyakuna kufran, adalah kefakiran. Kefakiran itu banyaknya PHK, bisnis nggak jalan, betul? Ya, pengurangan gaji, ya apa lagi? Ya, dodolan opo yo gak payu-payu, nggih. Itu ayyakuna kufran, merangsang mendorong seseorang untuk berbuat kufur. Nah, kufur itu macam-macam, ya. Mulai mencuri, mulai merampok, mohon maaf ya, kalau wanita mungkin menjual diri, apalagi mulai dari ngamuan, ya minimal ngamuan. Gak usah adoh-adoh lah, jangankan masyarakat neng ngomah gitu, wis work from home gak duwe duit, masih bojone ganteng, ibu-ibu mblenek napa mblenek, masih ganteng lah ya, opo nek? Aku ngomong lono lo ya, apa deh gak patek ganteng. Makanya ada pepatah mengatakan, ibu-ibu, jatuh cinta itu butuh perasaan, merawat cinta itu butuh penghasilan. Nek jatuh cinta tok gak ada penghasilan ya prosoku rek, kira-kira begitu. Maka jangan heran, jangankan negara, bangsa, keluarga, nek gak ono duit, ketemu bendino, kudune kan mesra terus, kudune ya ta, bendino ketemu, tapi sapa sing betah nggih? Itu maksud saya, sebuah keluarga. Nah, ini rakyat ini miskin semuanya. Ya, ada yang nggak berdampak, berapa yang nggak berdampak. Saya itu loh punya gudang, ya gak patah ombo 2.600 begitu loh, lahan mau begitu ya.
kene disewa nitip barang marinir kolonel sing nyewa yoan kene apa jenenge kene bisnis apa perabot-perabot bekas dalam di depan itu warkop ya dekat Kumer itu lah kok kompak gak bayar kabeh alasannya Pak warkopnya sepi sepi gimana wong warkop di kursi disuruh balik nih kabeh disuruh kursi disuruh apa balik nih kabeh itu warkop 3.500 kok disuruh take away sapa sing gelem take away 3.000 gitu gak jalan itu gak bayar kabeh minta maaf kabeh terus apa mau diusir itulah jadi semua semacam ini iya situasi yang semacam ini jangan kemudian dipanas-panasi dengan kebijakan-kebijakan yang meresahkan. Bahwa mungkin sebagian menganggap itu penting, ya penting. Tetapi kan tidak harus hari ini. Tidak harus bulan depan. Tidak harus mungkin tahun depan. Situasi yang agak nyaman lah. Wong efek yang diharapkan muncul dari Omnibus Law tadi, misalnya ya mengundang apa? Pengusaha investor, lalu ada lowongan pekerjaan baru, betul itu kan? Emang besok bisa datang? Enggak. Itu masih butuh PP, butuh aturan, butuh badan ya. Kemudian masih butuh lagi beberapa sekali lagi PP tadi. Baru setelah itu muncul pengusaha, perizinan. Setelah itu baru kemudian deinvestasi, ya toh? Setelah 2 tahun, 3 tahun baru kemudian ada lowongan pekerjaan. Ya ada bertahun-tahun. Kenapa harus momentum kering rumput sekering ini untuk kemudian dibakar dengan sesuatu yang maka kemudian emosi itu menuju dan kalau kemudian emosi dilawan dengan emosi, dengan tembakan, dengan kerusuhan, apalagi semi provokasi, itulah yang kira-kira terjadi kemarin itu. Okay? Kalau saya cek panitia yang demo itu nggak ada kok ngejak anak-anak SMA itu nggak ada, ya. Ngejak preman itu nggak ada, ya. Panitia yang rapat itu saya konfirmasi itu ya hanya apa asosiasi buruh sama serikat pekerja sama mahasiswa tok, ya. Kalau ada selain itu ya berarti di luar skenario para pendemo. Baik, Bapak Ibu yang kami hormati, maksud saya begini. Umat Islam harus ngerti dan peduli, jangan diam, jangan hanya penonton, minimal hati kita ikut mendoakan terhadap kejadian-kejadian semacam ini. Mengapa? Suatu hari Rasulullah berjalan-jalan dengan Abu Dzar Al-Ghifari. Tiba-tiba Rasulullah memegang lengannya Abu Dzar sambil bersabda, "Wahai Abu Dzar, akan ada selain Dajjal yang lebih aku takuti menimpa umatku. Akan ada fitnah selain Dajjal yang lebih aku takuti." Padahal Dajjal itu sudah menakutkan, betul? Ini lebih aku takuti akan menimpa umatku di kelak kemudian hari. Sampai berkali Rasulullah bersabda demikian. Lalu tentu saja Abu Dzar berkata, "Apa itu ya Rasulullah? Apa itu ya Rasul?" Jawabannya pendek sekali. Al-a'immatul mudillin. Yaitu penguasa yang zalim. Para ulama menerjemahkan 2 hal. Pertama, memang penguasa yang zalim atau lalim. Yang kedua adalah ulama yang yang jahat, yang belani penguasa yang zalim itu. Pertanyaannya, kira-kira menurut panjenengan kita ini berada di mana? 1 atau 2? Dua-duanya. Betul. Ya, dua-duanya. Both. Itulah yang disebut dengan mulkan jabbariyah. Artinya penguasa-penguasa yang sangat memaksakan kehendaknya di luar tidak mendengar aspirasi rakyatnya. Padahal al-imamu khadimuhum, pemimpin itu pada hakikatnya adalah pelayan bagi sekalian manusia. Bapak Ibu yang kami hormati, memang hidup ini harus berubah, undang-undang harus berubah, semua harus berubah.
Tetapi saya kira umat Islam harus memastikan mengawal perubahan-perubahan di negara yang merdeka sudah 75 tahun ini. Mengapa umat Islam harus mengawal? Kalau boleh disebut, umat Islam itu pemegang saham terbesar negara ini. Saya ulang, umat Islam itu pemegang saham terbesar. Kenapa? Kira-kira? Karena lahirnya kemerdekaan, merawat kemerdekaan tahun 48 dari pengkhianatan PKI, mempertahankan kedaulatan tahun 65 dari pengkhianatan PKI, korban terbesarnya siapa? Umat Islam. Bolehkah kalau saya katakan ini pemegang terbesar, pemegang saham terbesar? Sebagai pemegang saham terbesar, kalau sebuah perusahaan harus lebih aktif mengawal perubahan perusahaan. Sebagai pemegang terbesar negara, umat Islam harus lebih aktif melihat detik-detik perubahan, tapak-tapak perubahan di negara ini. Jangan apatis, jangan tidak peduli. Ya, jangan tidak peduli. Kalaupun tidak bisa memotivasi, jangan gembosi. Ya. Kalaupun tidak bisa membantu, jangan ngerepoti, betul? Kalau tidak bisa menjadi solusi, bagian dari solusi, jangan bagian dari masalah. Nah, itu yang saya kira penting untuk saya sampaikan. Apa maksudnya? Bapak Ibu yang kami hormati, maksudnya umat Islam harus mengawal perubahan-perubahan ini, minimal ngerti, ya, sebagai pemegang saham terbesar ngerti perubahan yang terjadi ini seperti apa. Jangan diam, apalagi malah ikut ngerogoti. Baik, contoh perubahan itu. Ibu, Bapak, zaman saya belajar PPKN, SMP, SMA. Masih ingat ya? Bahwa keseimbangan negara ini dia dibagi 3, legislatif, eksekutif, yudikatif. Betul? Masih ingat ya? Eksekutif pelaksana satu bundaran ya terlepas. Kemudian yudikatif penegak hukum, legislatif selain mengendalikan juga melahirkan undang-undang. Masih ingat? Ini bundaran-bundaran trias politika yang saling mengontrol, betul? Itu zaman dulu. Itu zaman dulu. Zaman sekarang panjenengan merasakan ini berubah? Berubah? Iya, berubahnya apa? Jadi bukan bundar yang pisah begini, tetapi 3 ini sudah kompak. Nah, kayak bundaran Semanggi itu ya. Yudikatif, gitu, legislatif, eksekutif, kompak. Merasakan? Merasakan? Apapun ide dari eksekutif, ya, itu bisa diiyakan oleh legislatif. Yudikatif orangnya siapa? Orangnya eksekutif. Saya kompak pak. Ini sekarang. Nah, ke depan kalau ini tidak ada kepedulian umat, maka akan jadi satu kesatuan. Satu kesatuan. Bunder. Yudikatif ya ndek kono, legislatif ya ndek kono, eksekutif ya ndek kono. Itu namanya oligarki. Pengen tahu? Itu namanya oligarki. Oligarki itu adalah pemaksaan. Oligarki itu adalah kekuasaan yang dikuasai oleh pemilik aset tanah terbesar, oleh para pengusaha-pengusaha besar, ya, dikuasai oleh kekuasaan ekonomi besar dan kekayaan terbesar. Itu oligarki. Sehingga semua didikte oleh seperti itu, ya. Pesanan-pesanan, banyak undang-undang pesanan yang didikte oleh ketiga kemudian yang semacam itu. Nah, ini kecenderungan inilah yang kemudian kemarin itu kira-kira dilawan oleh para pendemo, termasuk sebelumnya undang-undang HIP, ya, yang kemudian dilawan karena sangat pro komunisme. Untung nggak diteruskan. Kalau HIP diteruskan mungkin akan tambah ramai. Baik, saya teruskan. Kenapa kita harus peduli?
kenapa kita harus peduli. Ada sebuah hadis yang sangat populer, marra'a minkum mungkaran falyughayyirhu biyadihi wa illam yastati wa bilisanih wa illam yastati wa biqalbihi wa idza at'aful iman. Oke. Barang siapa melihat kemungkaran, ya, kecenderungan pro komunisme, kecenderungan yang sangat membela pengusaha dan tidak mengakomodir, membela kepentingan-kepentingan orang-orang bawah, pekerja semacam ini misalnya, maka rubahlah dengan tanganmu dengan kekuasaan. Sedihnya kekuasaan ini pada tercerai-berai gak karu-karuan, betul? Ya, partai politik yang pro Islam, yang pro rakyat membela itu cuman ada satu, betul ya? PKS sama mungkin yang satunya itu. Tapi ini pun ke depan ini sudah bisa jadi dia kreatif lagi. Kenapa? Lahir tahun depan, bukan tahun depan, pemilu ke depan itu beberapa partai yang mengatasnamakan umat. Ya, dari Jogja akan lahir partai baru. Apa namanya? Partai Umat. Pecahan dari PAN Perjuangan kira-kira gitu ya. Ya. Kemudian PBB wis gak melok melebu apa? Gak lolos. Muncul lagi partai pesaingnya apa? Belum tahu. Kira-kira Masumi Reborn, Masumi bangkit lagi. Ya, namanya belum kelihatan. Tapi kira-kira begitu. PBB gak jadi, Masumi Reborn. Kemudian apa lagi? PKS lahir Gerindra. Itulah yang saya sedih dari umat ini. Wis cilik gak duwe duwe eker-ekeran nah gitu. Betul ya? Jadi udah dipuji sendiri, ini tuh eker-ekeran gitu. Apalagi nanti akan lagi ya Allah. Ya, saya bergelimang di sana. Saya ngomong sama dengan ini di depan panjangan. Saya ngomong dengan mereka, Mas, kamu tahu nggak partai itu larang loh, mahal. Karena harus ada cabang sekian, harus ada kantor sekian, harus ada sekian. Kalau nggak punya uang, untuk apa begitu loh? Mau iyalah kalau nggak beda-beda banget, kenapa sih sinergi dengan yang ada itu? Saya bilang begitu. Apa dosanya? Apa salahnya gitu loh? Agar sekali lagi ada kekuatan untuk mera'a minkum mungkaran tadi loh, ya, dengan kekuatan, tidak hanya dengan lesan. Nah, dengan lesan seperti saya ini kan tengah-tengah iman, ya. Yang ketiga dengan hati gak setuju, itu selemah-lemah iman. Dan yang ketiga malah mendukung, gitu, malah gembosi umat. Kira-kira sak ngisore selemah-lemah iman itu apa kira-kira? Itu yang kemudian saya khawatir kita terkena hadis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kembali bahwa pentingnya kepemimpinan yang baik, tidak kepemimpinan yang disindir oleh Nabi al-immatul mudhillin harus dilawan dengan al-imam al-adil. Imam yang adil itu menjadi sangat penting. Dulu setahun yang lalu saya pernah menyampaikan di sini betapa pentingnya seorang pemimpin di dalam mengawal perubahan. Bapak Ibu yang kami hormati, dalam keadaan normal, ya, itu pemimpin tidak kelihatan. Sistem, anak buah, staf yang akan bekerja, ya. Tetapi dalam keadaan krisis seperti sekarang ini, entah krisis karena COVID, pandemik, krisis ekonomi yang menyertainya, ya. Anda tahu Indonesia sudah minus 5% 2 kuartal, berarti sudah resesi. Itu 90% peran pemimpin akan teruji. Dia pemimpin beneran atau pemimpin jadi-jadian, ya. Dia pemimpin beneran atau pemimpin gadungan ditentukan oleh kapasitas, ya, kepiawaiannya mengawal situasi krisis ini. Oleh karena itu Brian Tracy, sebuah ahli leadership, mengatakan the true test of leadership is how well you function in a crisis. Ya, tes yang real apakah Anda pemimpin beneran atau pemimpin gadungan ditentukan oleh how well you function. Bagaimana Anda tetap berfungsi baik ketika menghadapi krisis seperti sekarang ini. Itulah maka kehadiran seorang pemimpin sebetulnya diperlukan. Menghadapi situasi ini, dia lari atau menghadapi. Dia hadir atau malah ngilang. Ya, toh?
Dia tetap menampakkan kebijaksanaannya atau malah menampakkan arogansinya, ditentukan ketika masa-masa krisis yang semacam ini. Maka pemimpin asli ya kayak Bung Karno itu misalnya, ya, ketika krisis dia datang untuk merdeka. Bung Tomo ketika krisis diserang oleh Inggris tiba-tiba maka dia teriak Allahu Akbar. Itu pemimpin. Sejelek-jelek Mbah Marijan, you know Mbah Marijan? Roso, yo wis mati je, metu Roso. Itu adalah menghadapi krisis, dia menjadi tumbal ketika Merapi kemudian semacam itu. Itu kapasitas leadership 90%. Situasi krisis seperti ini adalah domainnya ditentukan siapa pemimpinnya. Banyak teori mengatakan yang sama, ya. Teori mengatakan 80% nasib sebuah negara terutama dalam krisis ditentukan oleh siapa, bagaimana seorang pemimpin hadir untuk masyarakatnya. Bapak Ibu yang kami hormati, masih ingat enggak? Saya cerita. Ada kemungkaran di Surabaya. Sebutlah kemaksiatan, ya. Kira-kira saya cerita ini 3 tahun yang lalu. Yaitu tempat maksiat terbesar di Asia Tenggara. Namanya apa? Doli. Masih ingat ya? Doli. Seandainya tidak memakai pendekatan pemimpin, pakai pendekatan dakwah. Ya, dengan lisan, tidak dengan tangan tadi, ya. Caranya adalah diundang 100 dai untuk ceramah di Gang Doli selama 100 hari dalam acara parade ngaji, kira-kira begitu, gitu. Kira-kira Doli itu tambah sepi apa tambah ramai? Tambah ramai. Jamaah pengajian teko kabeh, gitu. Arti bapak-bapak gak mulih-mulih, gitu. Ngelibet aja begitu. Betul? Tambah ramai. Tetapi dengan kepemimpinan yang kuat, sebutlah ibu kita itu berani mati. Itu ujiannya betul-betul disantet ya, macam-macam ya. Berani mati dan kemudian berani ambil resiko, maka selesai. Sekurang apapun saya puji, kenapa? Karena wali kota sebelumnya, yang dari militer, yang dari kesehatan, yang dari apapun, masih ingat ya? Betulnya? Macam-macam tidak punya nyali, ya, untuk menyelesaikan Doli karena backingnya itu ternyata petinggi di, mohon maaf, kalangan ABRI dan polisi. Nggak berani, tapi ini berani. Ya, sekurang apapun, saya puji. Soal sisanya ada yang mestinya ya diringkesi oleh yang lain, jangan dibebankan kepada mereka. Jakarta, karena saya cerita, ada tempat maksiat yang tidak pernah bisa tersentuh, terjamah oleh aparat. Karena sama backingnya petinggi kelas berat. Namanya siapa? Bukan, nama tempatnya. Alexis, betul. Alexis. Seandainya diselesaikan dengan pendekatan demo misalnya, ya, FPI digabung dengan forum Bekasi Rembuk mendemo tempat itu, kira-kira selesai apa malah gegeran sama premannya? Gegeran sama preman. Tetapi tanda tangan pemimpin yang berani ambil risiko, urak, Anies Sandi waktu itu selesai. Dalam waktu 2 minggu sampai sekarang nggak ada gejolak yang berarti. Itu kekuatan pemimpin. Ya, ketimbang bicara seperti ini ya begini, ketimbang demo bodoh bicara itu. Ya, apalagi kalau hanya hati itu kualifikasi kata Nabi selemah-lemah iman. Selemah-lemah iman. Maka kalau kemudian yang ketiga wis ngewangi ora, hati peduli doane ya ora, malah gembosi, memprovokasi atau ikut memfitnah, saya nggak tahu ya derajat di bawah iman itu lalu apa. Oleh karena itu pesan kami Bapak Ibu yang kami hormati, monggo jika kita tidak bisa berkontribusi untuk Islam, janganlah kita ikut-ikutan menggembosi atau memprovokasi. Jika waktu kita, ya sekali lagi,
yang sisa ini tidak habis untuk membela Islam, pasti waktu kita akan habis juga tetapi untuk selain Islam. Betul? Jika harta kita ya habis untuk selain Islam, jika kita jika harta kita dihabiskan bukan untuk Islam, pasti akan habis juga tetapi untuk selain Islam. Kalau kita tidak mati untuk Islam, maka kita akan mati juga. Betul? Tetapi untuk selain Islam. Nah, saya kira umur kita sudah nggak panjang lah, nggak banyak lagi, betul? Ya, harta kita ya nggak patek sugih, gitu. Kalau tidak untuk belani Islam, maka pasti akan habis juga, akan mati juga, waktu kita lewat juga untuk selain Islam. Nah, monggo saya kira ini poin penting yang ingin saya sampaikan. Pertama, pentingnya kepemimpinan. Baik. Yang kedua, belum yang kedua. Tentang pemimpin ini juga pernah saya sampaikan. Allah itu demikian menekankan kehadiran pemimpin, peduli pemimpin yang baik. Jadi, tak kurang 30 ayat, termasuk yang dikritik oleh, yang dilecehkan oleh Ahok beberapa tahun yang lalu. Ayat yang semacam itu lebih 30 ayat. Allah mengingatkan pentingnya pemimpin yang adil. Ya. Makna pemimpin bukan mesti bupati kota, bupati, enggak. Kita sendiri juga bagian dari pemimpin itu. Kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an ra'iyatih. Oke. Setiap Anda pemimpin, setiap panjenengan akan diminta pertanggungjawaban oleh pemimpin. Minimal bagaimana panjenengan memimpin keluarga. Betul ya? Nah, itu yang kemudian diingatkan oleh Allah dan Rasul-Nya. Peringatan ini tiap Jumat sebetulnya diingatkan oleh khatib, ya. Tetapi tidak banyak diperhatikan oleh jamaah Jumat. Kenapa? Karena dibacakan pada sesi terakhir. Ya. Masih ingat? Ibadallah, innallaha ya'murukum bil 'adli wal ihsan wa itaa'il qurba anil fasya wal munkar wal baghi ya'idukum la'allakum tadhakkarun. Wahai hamba Allah, lalu dibacakan ayat ini. Sesungguhnya Allah memerintahkan kamu untuk berbuat baik dan adil. Adil dan baik. Kepada kerabat keluargamu, lingkunganmu, adil dan baik. Tetapi nggak pernah diterjemahkan. Lalu dibacakan terakhir, seolah-olah ayat ini ayat untuk membangunkan jamaah Jum'ah yang tertidur semua. Tangi. Mari loh. Artinya ini luar biasa sebetulnya. Artinya luar biasa. Nah, tapi kita nggak paham. Kembali, Allah 30 ayat lebih berbicara kepemimpinan. Dan Allah serius mempersiapkannya. Masih ingat? Memilih pemimpin dunia, ya, tidak sembarangan. Allah mempersiapkan 100 tahun. Siapa dia? Nabiullah Ibrahim alaihissalam. Sebuah ayat Allah berfirman, wa idibtala Ibrahim rabbuhu bikalimatin fa'atammahun. Dan ingatlah ketika Ibrahim diuji dengan pelbagai kalimat, berbagai ujian, berbagai perintah, mulai melawan ayahnya, melawan Namrud, dia dibakar, melawan apa lagi? Dan lain-lain. Sampai untuk memisahkan anak istrinya dan menyembelih anaknya, kemudian semua lulus. Kenapa Allah bilang 100 tahun? Ibrahim berdoa minta anak umur berapa? 90 tahun, betul? Kira-kira diperintahkan untuk menyembelih anaknya umur berapa? 100? Iya, 100 tahun. Nah, dipersiapkan Allah. Ketika lolos semua, baru Allah berfirman, melantik Ibrahim. Qala inni ja'iluka linnasi imama. Wah Ibrahim, aku angkat engkau menjadi pemimpin seluruh umat manusia. Setelah lolos tes, fit and proper test, kira-kira versi Al-Quran. Apa jawab Ibrahim? Tidak, terima kasih ya Allah, enggak. Wa min dzurriyyati, anak cucuku juga ya Allah.
Ya, Anda cukup ya Allah. Begitu doanya. Tapi jawab Allah, qala la yanalu ahdid zalimin. Oke, janjiku tidak berlaku bagi anak cucumu, bagi orang-orang yang zalim. Mestinya begitu. Mesti haknya ini hak orang beriman. Tapi kenapa kok orang beriman tidak beriman menjadi pemimpin? Nah, saya kira pasti ada kesalahan dalam langkah-langkah umat Islam ini. Yang kedua, Rasulullah mempersiapkan pemimpin itu gak setahun 2 tahun. Tidak seperti kita. Bareng ngarep wali kota sok Desember, podo takok nih aku kabeh. Pak Misbah, 2 caleg wali kota itu siapa? Lagi saiki takok sampean. Terus jawaban kita apa? Ya terpaksa memilih yang baik dari yang jelek-jelek. Ya kan begitu? Ya Pak Sugeng. Jawabannya ini ket 15 tahun yang lalu ya gini-gini. Langsung ya. Jawaban terpaksa memilih yang jelek di antara yang baik itu ya 15 tahun seperti ini. Kapan kita menemukan yang terbaik di antara yang kurang baik? Begitu loh, mestinya kan begitu. Masa selalu yang jelek di antara yang terbaik di antara yang jelek? Pemimpin loh ini. Orang milih tukang cukur. Nah, milih tukang cukur gak apa-apa. Besok nggone Pak sapa iku? Pak Kole pindah nggone sapa? Pindah nggone sapa gak apa-apa. Ini pemimpin. Gitu loh, gak gampang. Nah, Rasulullah itu dipersiapkan. Kelas khalifah 23 tahun. Semenjak awal kenabian. Maka lahirlah Abu Bakar. Lahirlah Umar, ya, yang ketika diangkat pemimpin innalillah, ya, diturun kemudian luar biasa mengembangkan Islam sampai Persia. Lahirlah Utsman, lahirlah Ali. Itu 23 tahun Rasul mempersiapkannya. Kelas gubernur, wali kota, panglima perang dipersiapkan sejak hijrah ke Madinah. So, nggak kurang 10-12 tahun menyiapkan pemimpin, kelas gubernur, kelas wali kota, kelas panglima. Itu nabi yang rasul, ya, yang bersih. Nah, kita ini loh bukan nabi, bukan rasul, bukan wali. Ya paling banter wali murid lah, nek wali santri. Lah kok 2 wulan 3 wulan sama pemimpinnya? Ya ampun. Ini sama nanti. Ya, 2014 gitu lagi. Kalau gitu lagi. Sampai kapan kita akan terpaksa memilih yang baik di antara yang buruk? Kapan kita ada memilih yang terbaik di antara yang baik-baik? Mestinya kan begitu. Tidak kemudian situasi dipaksa. Baik, itu yang pertama, kepedulian. Kedua, pentingnya kita akan kepemimpinan. Saya ingatkan berulang-ulang. Karena sekali lagi Allah berfirman 30 ayat lebih. Allah mencontohkan bagaimana proses pelantikan Nabiullah Ibrahim. Cerita itu ada, dibaca ulang-ulang. Yang ketiga, sirah bagaimana Rasulullah menyiapkan khalifah dan menyiapkan panglima-panglima gubernur wali kota, ada semuanya. Nah, mosok kita lebih pintar ketimbang Rasulullah? Ya. 2 wulan oleh pemimpin bagus begitu. Iso Pak Sugeng. Iso tak? 2 tahun oleh pemimpin hebat begitu. Iso tak? Itu yang maksud saya. Jadi peduli ini nggak boleh anget-anget tai ayam. Harus konsisten dan istiqomah. Merenungkan, mempersiapkan, memikirkan dan mempersiapkan lahirnya pemimpin-pemimpin. Nah kalau 25 tahun mungkin anak-anak kita. Betul maksud saya itu. Betul maksud saya itu. Kalau anak-anak kita usia panjangnya berapa? 10 tahun, 15 tahun, itu yang disiapkan. Nak, kamu besok harus jadi pemimpin. Jangan kemudian nak, kamu harus ranking. Itu gak ono. Ya, bukan gak salah, bukan salah, ya gak, tetapi bukan itu. Waj'alna lil muttaqina imama. Nak, doa ibu tiap malam, doa bapak tiap malam bukan hanya qurrata a'yun, bukan hanya membanggakan, menyenangkan, ganteng, ayu, tetapi juga waj'alna lil muttaqina, pemimpin bagi orang-orang yang bertakwa. Masih ingat enggak? Bagaimana seorang ayah, seorang ibu punya visi. Putranya, ibunya Muawiyah bin Abu Sufyan. Ibunya Muawiyah
suatu hari di pasar ngajak anaknya jalan-jalan. Lalu ketemu ahli nujum. Ahli nujum zaman Nabi itu keren-keren, betul ya? Lalu diramal, Bu, hati-hati ngembong membesarkan anak ini. Sebab anak ini kelak kelihatannya akan jadi pemimpin atau presiden negara Arab. Kira-kira begitu. Ibu itu malah marah. Andai kita itu kan senang, wah anakku calon presiden, kira-kira gitu kan ya. Ibu itu marah, ngawur kamu, goblok kamu. Anak ini bukan calon pemimpin negara tahu, ini calon pemimpin dunia tahu. Soalnya ini malah, di pemimpin negara gak terima. Ya. Mimpi ibunya tadi pemimpin dunia. Itu ibu yang punya mimpi kayak. Finally betul Muawiyah bin Abu Sufyan menjadi khalifah ya ketika dinasti Bani Umayyah. Mimpi. Masih ingat? Salahuddin Al-Ayyubi. Salahuddin Al-Ayyubi ya. Memimpikan anak penakluk Baitul Maqdis bukan ketika menikah. Bukan ketika, mohon maaf, kumpul suami istri. Tetapi sebelum menikah, dia mencarikan ibu dari seorang anak yang diharapkan bisa penakluk Baitul Maqdis. Makanya dia nggak kawin-kawin. Pangeran nggak kawin-kawin. Ya, tanya orang Surabaya ya L5, liku-liku laki-laki gak laku-laku kira-kira gitu ya. Ditanya pengen istri seperti apa? Pengen istri yang bisa diajak bergandengan tangan ke surga dan melahirkan anak yang berani menaklukkan Baitul Maqdis. Begitu. Ini gak olah-olah. Betul angel kan? Istri seperti ini. Di belahan kota yang lain ada putri ulama yang juga gak kawin-kawin. Ditanya pengen suami seperti apa? Suami yang bisa menggandeng tangannya ke surga dan melahirkan anak yang bisa menaklukkan Baitul Maqdis. Lalu menikah karena visinya sama. Oke, lahirlah anak laki-laki dinamakan Salahuddin Al-Ayyubi. Salahuddin balita, ya namanya anak cengeng, nangis-nangis begitu. Tapi perhatikan bagaimana bapaknya ngudang. You know ngudang? Ngudang anaknya itu loh ya, dilumbu-lumbulkan. Penakluk Baitul Maqdis nggak boleh nangisan kayak begini. Penakluk Baitul Maqdis kok cengeng kayak, nggak boleh. Ya, perhatikan, ngudang anak itu ditanamkan memori di subconsciousnya, alam bawah sadarnya, nak kamu pemimpin penakluk Baitul Maqdis sejak balita, begitu. Enggak kayak bapak sekarang ngutang anaknya tang ting tung ting tang ting tung tang ting tung ting tang ting tung. Ya anaknya tadi golekan kabeh. Ngutang itu menanamkan visi. Ya, anakku pengen seperti apa. Nah, itu persiapan 23 25 tahun yang akan datang kalau kita mau melakukan. Bapak Ibu yang kami hormati, oleh karena itu berulang saya sampaikan, keluarga dibangun itu visi, ya, jangan asal gelundung sebagai seorang suami istri. Yang kedua, setelah memimpikannya adalah sinergi. Pemimpin itu maksud saya adalah meluruskan, membangun sinergi ini. Sinergi itu bahasa aslinya adalah if the whole is greater than the sum of part. Jika jumlahnya itu lebih besar dari komponen-komponen penyusunnya. Dulu pernah saya sampaikan, sinergi itu 1 tambah 1 lebih besar 2. Ya, 1 tambah 1 lebih besar 2. Kita hafalnya kan 1 tambah 1 sama dengan 2, betul? Kok bisa? Bisa. Masih ingat Bu, usaha, perjuangan, dakwah itu kalau dalam bahasa matematika dirupakan dalam bentuk vektor, masih ingat? Ada garis, ada anak panah. Matematika SMP, masih ingat? Iya, kita biar nggak iso, saya lali gitu. Anak-anak ya. Kalau anak sejajar ini panasnya, maka 1 tambah 1 sama dengan 2. Masih ingat ya? Tapi kalau anak panahnya berbeda arah, misalnya begini, 1 tambah 1 sama dengan 0. Pernah dengar? 1 tambah 1 sama dengan 0, pernah dengar? Karena arah vektornya ke arah yang kebalikan. 1 tambah 1 bisa hanya 1 atau setengah karena nggak karu-karuan. Nah, umat ini sepertinya kayak gini. Ada yang memotivasi, ada yang gembosi, ada yang demo, ada yang ngaco, ya, ada yang inovasi, ada yang provokasi, begitu. Maka
Kalau ini tidak ada pemimpin yang mensinergikan arah vektor ini, jangan kaget kalau di sana demo, sana berjuang, sana keluar kami, di sini kemudian pengajian. Ternyata sehma atau resultante gaya-gayanya sama dengan nol. Kenapa? Karena arah gak karu-karuan. Yang menarik adalah kalau kemudian bisa disejajarkan, syukur bisa difokuskan. Itu namanya sinergi. Contoh, sinar matahari menerangi bumi, praktikum fisika SMP. Masih ingat? Kalau diberi lensa cembung, masih ingat? Maka titik fokusnya akan membakar kertas atau kapas. Masih ingat? Energi yang semula hanya menerangi bisa membakar kalau fokus. Dalam sejarah jelas, Rasulullah perang Badar, para sahabat 300 kok bisa melawan 1000. Itu kira-kira karena peralatan perang? Bukan. Karena pengalaman? Bukan, baru sekali perang. Kok bisa menang lawan 1000? Karena apa? Sinergi. Hati mereka ridho, tulus karena Allah. Mereka semua ikut sinergi, ikut orkestrasi yang dipimpin oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka bahasa matematika, sehma 300 lebih besar 1000. Ya, karena fokus. Tulus karena Allah, fokus ikut komando Rasulullah. Contoh yang tidak sinergi adalah peperangan Uhud. Diproyeksikan menang. Dan sesi 1 sudah menang, betul? Tetapi kemudian ada satu pemanah yang tidak ikut orkestrasi Rasulullah. Turun sebelum waktunya, akhirnya perang Uhud itu kalah dan makan kurban. Di antaranya adalah paman Rasulullah yang bernama Hamzah. Kenapa? Sehma, ya. Banyak sekali kalah melawan karena tidak ada sinergi. Ada sekelompok pemanah yang tidak ikut perintah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, oke, itu butuh kekuatan. Ini kenapa Umar berkata la ghalabata illa bil quwwah. Tidak ada kemenangan tanpa kekuatan. La quwwata illa bil ittihad. Tak ada kekuatan tanpa persatuan. La ittihad illa bil ukhuwah. Tidak ada tanpa ukhuwah, kebersamaan atau sinergi. Tadi la ukhuwah illa bit tauhid. Tidak ada persaudaraan. Bil akhlak la akhlak bila illa bit tauhid. Tanpa etika, akhlak itu sinergi, dan tidak ada sinergi tanpa adanya tauhid. Ibu bapak yang kami hormati, praktek monggo kita bersinergi, belajar bersinergi mulai yang kecil di masjid, ya. Bagaimana kita sinergi mengamankan, peduli menyelesaikan masjid ini atau menyelesaikan beban masjid ini, kita kira gitu ya. Kalau di Jogokarian biasanya masjid ini misalnya 1 bulan butuh anggaran 10 juta misalnya, ya, 10 juta. Berarti per pekan berapa? Kalau dibagi 4 butuh 2,5 juta. Betul ya? Betul. 2,5 juta berarti kalau jamaahnya 100 dibagi 100 berapa? 25.000. Maka agar kita tidak membebani, tidak menjadi jamaah yang disubsidi, kita belajar yuk bagaimana minimal kita tidak membebani masjid. Berarti jamaah sini paling enggak seminggu harus ada infak 25.000. Abot apa abot? Mboten jane nggih. Digotong wong 100. Nek digotong wong 200, ya lebih besar, lebih murah lagi, separuhnya. Ya. 12.500 sak wulan nggih. Ya nek petang 5.000 4 kali sudah, atau 5 kali sudah 25.000, selesai. Minimal kita tidak ngerepoti orang lain, kita tidak jadi beban masjid ini, tetapi kita mandiri membiayai kita sendiri. Nah, itu minimal. Syukur kita bisa lebih dari itu, membantu meringankan. Artinya kita bukan bagian dari masalah, bukan bagian dari beban, tetapi kita bagian dari solusi. Di keluarga kita yang paling enteng, Bu, keluarga kita bisa bagian dari solusi, bukan dari masalah. Ya, di rumah sering gegeran napa mboten? Nah, kalau sering gegeran itu sebetulnya apa? Oh, berbeda aku dengan dia. Ket biyen suami istri itu berbeda, nek podo gak jadi suami istri, betul? Tetapi kalau perbedaan
dinikmati untuk mencapai visi, ternyata itu solusi mudah sekali. Ibu, cerita terakhir ya, saya sendiri dengan istri itu berbeda, bukan hanya latar belakang, bukan hanya beda saya laki dia perempuan ya, tetapi karakter tipe psikologinya berbeda. Tahu tipe psikologi nggih? Gak belum ingat. Itu Mas, ada sanguinis, ada plekmatis itu ya, ada koleris. Ingat? Saya itu sanguinis, istri itu plekmatis, jadi diagonal. Apa sanguinis? Sanguinis itu suka tampil, suka ngomong. Gitu. Sehingga ada yang ngomong, iya Misbah itu apa sudah pilek nggak usah dikai obat pilek itu, dikasih mik langsung sembuh kata Mas Sugeng gitu. Betul ya, saya kalau sakit kasih mik langsung sehat. Sebaliknya istri sehat dikasih mik langsung greges dia. Karena nggak biasa ngomong, nggak biasa tampil. Saya kalau duduk ada apa-apa paling depan, istri pojok paling belakang sana. Karena plekmatis, saya sanguinis. Ya, berseberangan. Tetapi kalau itu ada visi bersama bahwa untuk apa keluarga kita menikah dibangun, wa ja'alna lil muttaqina imama, perbedaan latar belakang, tipe psikologi, tidak ada alasan ya pembenar untuk bertengkar, dibesar-besarkan, kemudian keluarga itu ambyar. Nek wong desa, ibu rela rekoso soro demi ayah, begitu ya, demi anak ya, betul ya. Demi anak itu bahasa lain, wa ja'alna lil muttaqina imama. Betul Ibu. Prakteknya kalau saya marah, suatu hari saya dipuji oleh ibu saya. Anakku kok pinter, gak tahu marah katanya, memuji saya. Ya, dulu bapak sering banting-banting, saya nggak pernah banting. Jangan banting teriak-teriak juga nggak pernah. Saya kira saya yang sabar, ternyata bukan. Istri yang sabar, istri yang pendiam. Kalau pagi gak diopeni bapak ibu, aku yang ngamuk-ngamuk. Mi, openin aku po. Aku buru-buru itu loh. Diem aja gak ada yang komentar. Tak tambahi lagi sesi kedua. Repot ya repot, tapi istri yang mestinya bisa buat prioritas. Mana didulukan, mana dibelakangkan. Jangan kayak gini nih kalau sing openi, diem saja. Ya. Kalau sing tiga lagi. Wak, diem saja. Gak ada yang membantah. Tak pikir-pikir di rumahnya anakku isu-isu bongok-bongok kaya wong edan ya aku. Akhirnya saya diem sendiri. Ya, Mi berangkat minta maaf, istri minta maaf, selesai. Apakah selamanya istri harus diam seperti itu? Tidaklah. Kalau mau klarifikasi lain waktu. Sesuk kok gak tahu temunah ayo sesuk wis kelonan neh menunggu dulu. Ngomong, "Bah, ngapunten ya, iki iso ngopeni anake Radi rada filek, rada rewel." Selesai kan? Selesai. Jangan membantah di masa-masa krisis. Semacam akan jadi rame nanti. Nah, artinya saya hanya pengen menceritakan perbedaan tidak ada alasan untuk berantem bertengkar kalau visinya sama. Perbedaan di kalangan umat NU Muhammadiyah kono gerakan apa neh macam-macam tidak ada alasan untuk bertengkar berantem lalu ngawai partai dewi-dewi kalau mempunyai visi yang sama. Mudah-mudahan yang singkat ini bermanfaat. Waktunya sudah agak kebablasan. Mohon maaf, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.